Benarkah ekonomi kita akan runtuh? Jawabannya tidak sesederhana itu. Rupiah memang melemah, itu fakta, tapi menyamakan kondisi hari ini dengan krisis moneter 1998 adalah lompatan logika yang terlalu jauh. Yang perlu kita waspadai justru adalah narasi yang berlebihan karena ketakutan dibangun tanpa dasar bisa berdampak lebih besar daripada masalah itu sendiri. Ia bisa menggerus kepercayaan, dan dalam ekonomi kepercayaan adalah segalanya. Belakangan ini, satu kalimat ramai berseliweran di media sosial. Rupiah tembus 17.000 terendah sepanjang sejarah. Kalimat yang bisa memicu kekhawatiran, bahkan ketakutan. Dan keadaan hari ini langsung ditarik jauh ke belakang ke tahun yang masih membekas dalam ingatan kolektif bangsa ini. Krisis moneter 1998. Seolah-olah sejarah akan terulang, seolah-olah kita sedang berdiri di tepi jurang yang sama. Tapi benarkah demikian? Mari kita pelan-pelan melihatnya. Secara nominal memang benar, nilai tukar rupiah menyentuh angka yang tinggi, bahkan melewati catatan sebelumnya. Namun, persoalan ekonomi tidak bisa dibaca hanya dari angka nominal. Yang lebih penting adalah konteks, perbandingan, struktur. Dan disinilah narasi yang beredar mulai bermasalah. Karena membandingkan kondisi hari ini dengan 98 tanpa melihat perbedaannya justru menyesatkan. Di tahun 1998, rupiah bukan sekedar melemah, ia runtuh, nilainya anjlok secara drastis dalam waktu singkat. Dari kisaran 2.000 sampai 3.000 rupiah per dolar, melompat hingga 15.000 rupiah. Bukan sekedar turun, tapi jatuh bebas. Sistem keuangan terguncang, perbankan kolaps, kepercayaan publik hilang, ekonomi tidak hanya melambat, ia berhenti. Sekarang, penurunan yang terjadi berada di kisaran belasan persen, dari sekitar 15.000 ke 17.000. Angka yang tetap perlu diwaspadai, tapi jelas tidak berada dalam kategori krisis struktural. Tidak ada gelombang kepanikan perbankan, tidak ada rush besar-besaran, tidak ada sistem yang runtuh. Ini bukan 98. Perbedaan lain yang sering luput adalah soal inflasi. Di tahun 1998, inflasi melonjak tinggi. Salah satu penyebabnya adalah ketergantungan besar terhadap impor. Ketika rupiah jatuh, harga barang langsung melonjak. Hari ini situasinya berbeda. Rantai pasok kita jauh lebih kuat di dalam negeri. Banyak kebutuhan pokok diproduksi secara domestik. Memang ada barang-barang yang terdampak kenaikan harga, terutama yang berbasis impor. Tapi untuk kebutuhan dasar, stabilitas masih terjaga. Ini bukan berarti tanpa masalah, tapi jelas fondasinya berbeda. Lalu muncul narasi lain yang tak kalah sering kita dengar. Utang membengkak. Sekilas terdengar mengkhawatirkan, tapi sekali lagi, kita perlu melihat lebih dalam. Struktur utang Indonesia hari ini didominasi oleh utang domestik. Artinya sebagian besar dikelola di dalam negeri, dengan resiko yang lebih terkendali dibanding utang luar negeri. Yang terpenting bukan sekedar besar atau kecilnya hutang, tapi kemampuan membayar. Dalam logika sederhana, utang besar tidak selalu berbahaya selama kita tahu cara mengelolanya. Dan sejauh ini, indikator kemampuan bayar Indonesia masih dalam batas aman. Namun, bukan berarti pelemahan rupiah tidak membawa peluang. Justru di titik inilah ada ruang yang bisa dimanfaatkan. Bagi para pelaku ekspor, rupiah yang lebih lemah membuat produk Indonesia lebih kompetitif di pasar global. Harga menjadi lebih menarik, permintaan bisa meningkat. Bagi sektor pariwisata, ini juga bisa jadi peluang. Wisatawan asing melihat Indonesia sebagai destinasi yang lebih murah. Mereka datang, mereka belanja, mereka menggerakkan ekonomi lokal. Bahkan, tren pekerja jarak jauh, remote workers, juga ikut terdorong. Bayangkan seseorang yang dibayar dalam dolar, tapi hidup di Indonesia. Daya belinya meningkat, dan itu berarti perputaran ekonomi di dalam negeri ikut bergerak. Namun, kita juga tidak boleh menutup mata terhadap resikonya. Karena ada satu sektor yang masih sensitif, impor energi. Indonesia masih mengimpor BBM, dan ketika rupiah melemah, biaya impor meningkat. Dampaknya bisa menjalar. Harga energi naik, biaya produksi meningkat. Dan pada akhirnya bisa menekan daya beli masyarakat. Disinilah peran kebijakan menjadi krusial. Bagaimana menjaga keseimbangan antara peluang dan resiko. Lalu kembali ke pertanyaan awal. Benarkah ekonomi kita akan runtuh?
Jawabannya tidak sesederhana itu. Rupiah memang melemah, itu fakta, tapi menyamakan kondisi hari ini dengan krisis moneter 1998 adalah lompatan logika yang terlalu jauh. Yang terjadi hari ini adalah tekanan, bukan kehancuran. Dan dalam ekonomi, tekanan adalah hal yang wajar. Yang perlu kita waspadai justru adalah narasi yang berlebihan, karena ketakutan dibangun tanpa dasar bisa berdampak lebih besar daripada masalah itu sendiri. Ia bisa menggerus kepercayaan, dan dalam ekonomi, kepercayaan adalah segalanya. Namun, ada satu hal yang tidak boleh kita lupakan, bahwa kondisi yang masih terkendali bukan berarti kita boleh diam. Justru sebaliknya, ini adalah momentum. Momentum untuk mendorong pertumbuhan lebih tinggi, menuju target 8%, keluar dari jebakan middle income trap, dan melangkah menuju Indonesia Emas 2045.